Naura, tepuk tangan dulu dong, ibu-ibu, bapak-bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari tadi salam kita nggak jawab-jawab ya. Kayaknya 7 deh. Kenapa kita jadi baris semua? Coba dari sebelah sana dulu dong. Oke, silakan dari yang paling kanan. Assalamualaikum, saya Sasa. Sasa. Assalamualaikum, saya Nina. Nina, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam terus. Waalaikumsalam. Selanjutnya. Assalamualaikum, saya Usi. Usi, waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Laili. Laili, waalaikumsalam. Jadi ada 4 orang udah. Kalau yang ini, assalamualaikum. Bapaknya Naura. Anak saya kan namanya Bapaknya Naura. Naura. Oh iya bener juga ya. Aira yang mana? Aira nanti bentuk lagi. Belum. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk mereka sekali lagi. Terima kasih Naura udah datang di Islam itu Indah. Boleh duduk, silakan. Ya Allah, ibu-ibu seneng ya Bu ya. Kalau misalnya bintang tamunya pagi-pagi seger, suaranya bagus. Nanti kita dengerin juga nih. Di akhir acara Naura akan nyanyi lagi buat kita semua. Nah, sekarang kita berbicara tentang tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah pengennya sih dimuliakan. Tuh, bicara pengennya dimuliakan. Kayak contoh mungkin saya ambil contoh dulu. Saya mau nanya sebelumnya sama ibu-ibu sebelum kita masuk. Tausiah Ustadz dan juga Ustazah. Ibu-ibu kalau belanja di depan, belanja sayur yang gerobak dorong itu pakai jilbab gak Bu biasanya? Yang benar. Atau dicopot dulu, kelupaan buru-buru takut tukang sayurnya nggak ada jadi belum pakai jilbab udah keluar. Tadi jawabnya pakai. Itu pertanda tidak bisa jujur pada dirinya. Sebenarnya mereka pakai daster aja itu. Oh, pakai daster doang ya. Tapi kalau kita masuk di tema kita hari ini, pengennya sih dimuliakan. Biasanya wanita nih yang harus dimuliakan nih. Karena wanita itu memang sesuatu yang harus kita muliakan nih sebagai laki-laki. Ibu kita juga kan perempuan. Tapi pertanyaan saya Pak Ustadz mohon izin nih. Kenapa wanita ingin dimuliakan tapi terkadang dia tidak bisa memuliakan dirinya sendiri? Mohon izin Pak Ustadz silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Wanita itu diangkat derajatnya oleh agama. Padahal dulunya dihinakan. Di daerah manapun wanita tidak dianggap dulunya. Iya. Dipandang sebelah mata. Bahkan di zaman jahiliyah wanita tidak diwaris. Artinya wanita bukan ahli waris. Tapi dirinya yang dijadikan warisan. Nauzubillah. Wanita itu bagaikan sesuatu harta benda, mohon maaf. Tapi ketika Islam datang, wanita diangkat derajatnya. Wanita diberikan penjagaan, tapi dia sendiri yang memberontak. Disinilah sisi di mana wanita itu sudah dimuliakan, tapi dia sendiri yang tidak memuliakan dirinya. Bu, bangga nggak jadi ibu-ibu? Kita kan tidak mengenal karma, tidak mengenal reinkarnasi dalam Islam. Tapi kalau saya tanya, seandainya dibangkitkan lagi, apakah ibu mau jadi wanita, ibu-ibu atau mau jadi laki-laki? Angkat tangan yang tetap mau jadi ibu-ibu. Seandainya masih ada kehidupan berikutnya, dihidupkan lagi, mau jadi ibu-ibu atau bapak-bapak? Hebat kan wanita? Artinya gini. Seandainya ibu kau minta bulan dia kasih. Tidak ada permintaan yang ibu tidak berikan. Rela mengeluarkan apa yang di mulutnya untuk anaknya. Rela tidak tidur semalaman demi anak. Tanya aja Ustaz Oki. Kenyataan. Laki-laki bangunkan istri. Ma, bangun anakmu, tidur kembali dia. Ustadz banget tuh ya. Kau tahu sih? Jamaah. Disinilah sisi wanita. Pertanyaannya, kenapa wanita cuma dapat 1 bagian dari warisan? Laki-laki dapat 2. Hello? Tidak. Kenyataannya memang kalau kita baca itu laki-laki dapat 2, wanita dapat 1. Tapi kenyataannya hasilnya wanita dapat 4. Laki-laki dapat 1. Mau saya bagikan? Contoh. Mau saya jelaskan? Mau.
Mau saya jelaskan? Mau. Supaya tidak ada buruk sangka. Kenapa laki-laki dapat 2 tapi kenyataannya 1? Perempuan dapat 1 tapi kenyataannya 4. Di mana hitung-hitungannya? Laki-laki dapat 2 warisan tapi menanggung saudara perempuannya. 1 untuknya tapi 1 untuk menanggung saudara perempuannya. Jadi kenyataannya cuma dapat 1. Perempuan dapat 1 tapi kenyataannya dapat 4. Di mana? Warisan dari bapaknya, nafkah dari suaminya, tanggungan dari saudaranya, dan bakti dari anaknya. Tapi kan gini Pak Ustadz, bicara masalah wanita nih Ustazah, banyak juga wanita-wanita itu sudah mencoba baik, sudah mencoba menutup aurat, walaupun mungkin di kehidupan sebelumnya dia nih agak nakal, tapi dia kan orang berhak untuk berubah. Pada saat dia sudah berubah masih tetap saja nih timbul fitnah. Nah sekarang bagaimana caranya menyikapi, atau bagaimana jika sudah berusaha solehah tetapi tetap mendapat fitnah? Ustazah Oki boleh silakan, mohon izin. Karena Islam menyuruh kita untuk memasuki Islam secara kafah, secara menyeluruh. Artinya bagi mereka, saya dan kita semua jemaah di rumah yang ingin menjadi wanita yang solehah harus memperhatikan hablu minallah dan hablu minannasnya. Seringkali orang ingin jadi wanita solehah, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, ngajinya bagus, sholat malam bagus, semuanya bagus, tapi lupa dengan hablu minannasnya. Kalau sudah diatur jelas sama Allah, ada pergaulan laki-laki dan perempuan, dia paham, oh hijab itu artinya penutup. Hijab itu bisa dengan jilbab, bisa juga dengan menutup pergaulanku, ada batasnya antara laki-laki dan perempuan. Harus paham mengenai hal itu, nasihat untuk saya juga. Oleh karena itu, bagi para muslimah yang di rumah, kemudian yang ada di sini juga, harus memahami kita ini punya peranannya masing-masing. Peran kita pertama sebagai hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Az-Zariyat 56. Hamba Allah ini tugasnya adalah beribadah kepada Allah dalam arti hablum minallah, hablum minannas. Ternyata kita memiliki peran berikutnya, peran sebagai anak yang dikatakan dalam surat Al-Isra 23, setelah berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Betapa banyak anak-anak yang soleha, muslimah-muslimah yang bagus sholatnya, tapi sama orang tuanya durhaka dan kasarnya minta ampun. Membentak-bentak kedua orang tuanya, bahkan dikatakan, ibu tahu apa sih? Ibu bodoh banget sih, ada yang seperti itu. Ibu kampungan banget sih, ada yang seperti itu. Dilihat oleh orang-orang di luar soleha sekali, tapi ternyata perlakuan terhadap orang tuanya kasar. Ketiga, ada peranan wanita sebagai seorang istri. Mau jadi soleha, ibadahnya bagus, sebagai hamba Allahnya bagus, kepada orang tuanya bagus, tapi sama suami durhakanya minta ampun. Sama suami dia merasa lebih tinggi, suaranya lebih tinggi, dia merasa lebih hebat, penghasilannya lebih tinggi dan sebagainya. Padahal dia nggak sadar dia cuma seorang makmum. Keempat, setelah tadi sebagai hamba Allah, sebagai anak, sebagai istri, kemudian sebagai ibu. Betapa banyak wanita-wanita soleha ibadahnya bagus, sama orang tuanya bagus, sama suaminya bagus akhlaknya, tapi ternyata sama anaknya tidak demikian. Dia sibuk, silakan sibuk di luar, tapi ingat tugas utama seorang perempuan adalah selain melayani suami adalah mendidik anak-anaknya. Pengennya anaknya sholat, sholat 5 waktu, ibunya juga sholatnya ditunda-tunda. Nah sholat, ibu sendiri nggak sholat. Hati-hati kalau ingin menjadi wanita solehah, silahkan melaksanakan Islam secara kafah, sebagai hamba Allah baik, sebagai seorang anak baik, istri baik, ibu baik. Tuh secara keseluruhan secara jadi. Tapi keseluruhan. banyak juga wanita-wanita seperti itu. Betul, tidak ada fitnah lagi insya Allah. Benar banget yang dikatakan Ustazah Oki nih, mungkin banyak juga ibu-ibu yang mengalami, saya salah satunya dari ini nih, ternyata yang di rumah juga ngerasa seperti itu. Berarti belum keseluruhan, belum secara umum ya, baru sebagian-sebagian. Nah sekarang begini Pak Ustadz, kita pengen nanya juga sama Pak Ustadz nih. Apa itu? Bagaimana caranya menjadi wanita yang dimuliakan nanti di akhirat Pak Ustadz? Menjadi caranya. Mau tahu caranya? Mau. Ibu-ibu? Mau soleha? Istri soleha. Suara saya jelek banget Itu ya. kayak lagunya Nas ya Ustaz. Mau jadi istri soleha? Gampang. Cuma 3. Yang pertama, wanita itu harus bisa menjaga mulutnya. Yang kedua, mau tahu?
Mau tahu? Jaga auratnya. Tutup auratnya. Menutup aurat. Ditutup. Ini ditutup. Set. Set diperes. Oh bukan. Ini dibungkus. Oh dibungkus. Banyak wanita berkata, aku sudah menutup aurat. Hmm. Dia tidak menutup, tapi engkau membungkus. Kelihatan tuh dalamnya kalau begitu Ustadz. Ah, bentuk masa, bentuknya. Ini Masa? kelihatan apa? Kelihatan dalamnya? Ini kategorinya berpakaian tapi telanjang nih. Oh gitu ya Soalnya kelihatannya? kita bisa ngeliat tuh apaan tuh di situnya iya. gitu. Ini namanya menutup. Ini apa sih isinya? Mike. Membungkus. Mike. Membungkus. Coba kita lihat. Membungkus. Ada dia membungkus. Betul. Ketahuan lah dia. Mike. Tapi coba begini. Menutup. Ini apa? Iya apa ya? Kayaknya Nggak ini. tahu. Karena ini menutup. Ini apa? Es Apa, krim. Bu? Es krim. Ada yang tahu? Apa isinya? Ada tadi kan udah lihat. Mike katanya. Apa isinya? Mike. Apa? Sebab- Mike. Mike Apa? ya. Mike bu. Mike. Oh, Anda salah. Ih, tukang sulap ya. Kok Mike hilang? Itulah hebatnya agama. Oh. Nah, yang ketiga, yang menyebabkan wanita untuk jadi soleha adalah apa? Menjaga harga diri, suami dan sebagainya. Sini, Hah, yang di rumah. Di nggak rumah. mau dia. Mau sini. mau. Kadangkala wanita tidak sadar. Betul. Dia mau menyaingi laki-laki dalam al-ibadah. Tapi ingat, wanita ada dua yang harus dijaga kalau ke masjid. Yang mana dijaga? Mulut dan matanya. Yuk kita main-main yuk. Ayo, sini. Sini. Yuk, Ayo kita duduk yuk. Sini. Yuk, nggak apa-apa Sini, sini aja yuk. sini. Ini nih, Karena kita enak kan nih. menceritakan 4 wanita soleha. Oh iya. Mau tahu 4 wanita soleha itu? Siapa? Mau tahu? Mau dong. Ratu Asia, Maryam, Siti Khadijah, dan Fatimah. Ratu Asia itu walaupun suaminya Fir'aun tetap taat. Banyak tuh wanita melawan suaminya. Sejahat-jahat suami ibu itu bukan Fir'aun. Bayangkan Ratu Asia bersuamikan Fir'aun, tapi dia tetap taat. Coba itu kehebatannya. Yang kedua, siapa itu yang kedua? Siti Maryam. Walaupun sosok wanita, tapi dia ibadahnya tidak kalah sama laki-laki. Seandainya ada wanita yang bisa jadi nabi, maka Siti Maryam lah yang jadi nabi. Yang ketiga, siapa yang ketiga? Siti Khadijah. Siti Khadijah yang luar biasa, berkorban demi suami, semua hartanya dipersilakan kepada suami. Ibu-ibu baru dipinjam untuk bayar tol, maharanya bukan main. Dan yang keempat, Siti Fatimah, putri Rasulullah. Masya Allah. Kalau kita tanya Nora dulu. Ngobrol-ngobrol dulu. Berempat ini ada nggak yang terakhir atau mungkin pakai jilbabnya ini baru atau udah berapa lama rata-rata? Pakai jilbabnya beda-beda, ada yang dari SD, ada yang dari SMP, semuanya dari kecil. Dari kecil semuanya di berempat Yang ini. jelas mereka adalah Masya Allah. asli berjilbab. Mau Iya, lagi asli nyanyi, mau lagi berjilbab. nggak nyanyi. Nah tapi pernah nggak pakai merasa tidak dimuliakan atau dilecehkan sama laki-laki dari berempat ini? Mungkin karena Padahal- berjilbab seandainya gitu. Pernah nggak? Justru udah pakai jilbab, pernah dilecehin nggak? Biasanya sih paling kalau di tempat kendaraan umum kan susah ya, kadang-kadang kan bercampur tempatnya perempuan dan laki-laki gitu. Tapi kalau misalnya di tempat yang lainnya sih biasanya mereka kalau sudah melihat wanita berhijab Respect ya? biasanya akan otomatis memuliakan. Lebih Jadi- memuliakan ya? Iya, jadi hijab tuh udah kayak pembatas juga gitu. Masya Allah. Tapi sekarang begini, sekarang saya mau nanya lagi. Apa penyebabnya kalau menurut Naura berempat nih, kalau wanita itu sampai tidak dimuliakan sama laki-laki? Atau mungkin digodain, diapa-apain, itu penyebabnya apa sih? Mungkin bisa faktor individunya sendiri ya, Hah? kayak ya individunya sendiri. Jadi belum tentu wanita berhijab itu misalnya baik gitu. Kenapa banyak orang yang mengartikan bahwa wanita berjilbab itu selalu baik gitu. Padahal jilbab dan akhlak itu sebenarnya berbeda gitu. Jadi bagaimana kita membawa diri kalau memang sudah berhijab harus berhati baik kayak gitu. Jadi Kalau gara-gara digodain sama cowok, gara-gara apa biasanya? apa ya? Coba, ayo dari berempat, siapa yang mau jawab? Ini pasti nggak sama sih, pendapatnya nggak apa-apa, beda-beda. Kalau aku sih mungkin kayak tadi faktor membungkus dan menutup
Jadi Ah. kalau menutup kan orang otomatis akan menghormati kita, tapi kalau membungkus Kelihatan kan, lekuk-lekuknya. iya, jadi mungkin cowok jadi makin gemes gitu, malah bukannya mau menghargai, malah jadi pengen gangguin. Kok pakai gitu. jilbab Itu kalau kan? menurut- Tahu nggak? kalau menurut- Karena tahu nggak kenapa? Ah. Karena semakin ditutup, tapi yang ketat-ketat itu bikin penasaran. Kalau yang udah dibuka-buka udah nggak ada penasaran lagi. Iya betul. Setuju semuanya emang gitu. Oh, ini kayaknya sepakat semuanya satu paket nih. Kayaknya Nora jadi berlima ya Ustaz Oki. Iya, Gitu. tenang aja. Lama-lama juga Sasoki masuk Naura. Ini seru banget nih jamaah di rumah. Di pembahasan kita hari ini adalah tentang wanita. Bagaimana caranya wanita itu dimuliakan. Bagaimana wanita itu bisa masuk ke surganya Allah. Yang di rumah makanya jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berpakaian tapi telanjang, kata sebuah hadis, yang kita tidak bisa mencium bau surga. Apalagi yang jelas-jelas membuka auratnya. Minta ampun. Membentak-bentak kedua orang tuanya, bahkan dikatakan, ibu tahu apa sih? Ibu bodoh banget sih, ada yang seperti itu. Ibu kampungan banget sih, ada yang seperti itu. Dilihat oleh orang-orang di luar solehah sekali, tapi ternyata perlakuan terhadap orang tuanya kasar. Ketiga, ada peranan wanita sebagai seorang istri. Mau jadi soleha, ibadahnya bagus, sebagai hamba Allahnya bagus, kepada orang tuanya bagus, tapi sama suami durhakanya minta ampun. Sama suami dia merasa lebih tinggi, suaranya lebih tinggi, dia merasa lebih hebat, penghasilannya lebih tinggi dan sebagainya. Padahal dia nggak sadar dia cuma seorang makmum. Keempat, setelah tadi sebagai hamba Allah, sebagai anak, sebagai istri, kemudian sebagai ibu. Betapa banyak wanita-wanita soleha ibadahnya bagus, sama orang tuanya bagus, sama suaminya bagus akhlaknya, tapi ternyata sama anaknya tidak demikian. Dia sibuk, silakan sibuk di luar, tapi ingat tugas utama seorang perempuan adalah selain melayani suami adalah mendidik anak-anaknya. Pengennya anaknya sholat 5 waktu, ibunya juga sholatnya ditunda-tunda. Nak sholat, ibu sendiri nggak sholat. Hati-hati kalau ingin menjadi wanita solehah, silahkan melaksanakan Islam secara kafah, sebagai hamba Allah baik, sebagai seorang anak baik, istri baik, ibu baik. Tuh secara Gitu, keseluruhan secara jadinya. Tapi tanpa sadar banyak juga Sehingga- wanita-wanita seperti itu. Betul, tidak ada fitnah lagi insya Allah. Benar banget yang dikatakan Ustaz Oki nih. Mungkin banyak juga ibu-ibu yang mengalami, saya salah satunya dari ini nih, ternyata yang di rumah juga ngerasa seperti itu. Berarti belum keseluruhan, belum secara umum ya, baru sebagian-sebagian. Nah sekarang begini Pak Ustadz, kita pengen nanya juga sama Pak Ustadz nih. Apa itu? Bagaimana caranya menjadi wanita yang dimuliakan nanti di akhirat Pak Ustadz? Menjadi caranya. Mau tahu caranya? Mau. Ibu-ibu? Mau soleha? Istri soleha. Suara saya jelek banget Itu ya. kayak lagunya Nas ya Ustaz. Mau jadi istri soleha? Gampang. Cuma 3. Yang pertama, wanita itu harus bisa menjaga mulutnya. Yang kedua, mau tahu? Mau tahu? Jaga auratnya. Tutup auratnya. Menutup aurat. Ditutup. Ini ditutup. Set. Set diperes. Oh bukan. Ini dibuka. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa, berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya ahi ya ukhti, Assalamualaikum ya ahi ya ukhti. Bila langkah sampai dunia, rezeki dicari angka susah, mungkin kita sudah lupa, sedekahlah makan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum. Naura, tepuk tangan dulu dong, ibu-ibu, bapak-bapak. Waalaikumsalam. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi salam kita nggak Masya jawab-jawab ya.
Enam. Kayaknya 7 deh. Kenapa kita jadi baris semua? Coba dari sebelah sana dulu dong. Oke, silakan dari yang paling kanan. Assalamualaikum, saya Sasa. Sasa. Assalamualaikum, saya Nina. Nina, waalaikumsalam. Ini waalaikumsalam terus kita nih. Waalaikumsalam. Selanjutnya Assalamualaikum, saya Usi. Usi, waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Laili. Laili, waalaikumsalam. Jadi ada 4 orang udah. Kalau yang ini, assalamualaikum. Bapaknya Naura. Anak saya kan namanya Bapaknya Naura. Naura. Oh iya bener juga ya. Aira yang mana? Aira nanti bentuk lagi. Belum. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk mereka sekali lagi. Terima kasih Naura udah datang di Islamic Twinda. Boleh duduk, silakan. Ya Allah, ibu-ibu seneng ya Bu ya. Kalau misalnya bintang tamunya pagi-pagi seger, suaranya bagus. Nanti kita dengerin juga nih. Di akhir acara Naura akan nyanyi lagi buat kita semua. Nah, sekarang kita berbicara tentang tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah pengennya sih dimuliakan. Tuh, bicara pengennya dimuliakan. Kayak contoh mungkin saya ambil contoh dulu. Saya mau nanya sebelumnya sama ibu-ibu sebelum kita masuk. Tausiah Ustadz dan juga Ustazah. Ibu-ibu kalau belanja di depan, belanja sayur yang gerobak dorong itu pakai jilbab gak Bu biasanya? Yang benar. Atau dicopot dulu, kelupaan buru-buru takut tukang sayurnya nggak ada, jadi belum pakai jilbab Stop. udah keluar. Tadi jawabnya pakai. Itu pertanda. Pertanda? Tidak bisa jujur pada dirinya. Oh. Sebenarnya mereka pakai daster aja itu. Oh pakai daster doang ya. Tapi kalau kita masuk di tema kita hari ini, pengennya sih dimuliakan. Biasanya wanita nih yang harus dimuliakan nih. Karena wanita itu memang sesuatu yang harus kita muliakan nih sebagai laki-laki. Ibu kita juga kan perempuan. Tapi pertanyaan saya Pak Ustadz mohon izin nih. Kenapa wanita ingin dimuliakan tapi terkadang dia tidak bisa memuliakan dirinya sendiri? Iya. Mohon izin Pak Ustadz silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Wanita itu diangkat derajatnya oleh agama. Padahal dulunya dihinakan. Di daerah manapun wanita tidak dianggap dulunya. Iya. Dipandang sebelah mata. Bahkan di zaman jahiliyah wanita tidak diwaris. Artinya wanita bukan ahli waris, tapi dirinya yang dijadikan warisan. Nauzubillah. Wanita itu bagaikan sesuatu harta benda, mohon maaf. Tapi ketika Islam datang, wanita diangkat derajatnya. Wanita diberikan penjagaan, tapi dia sendiri yang memberontak. Disinilah sisi di mana wanita itu sudah dimuliakan, tapi dia sendiri yang tidak memuliakan dirinya. Bu, bangga nggak jadi ibu-ibu? Kita kan tidak mengenal karma, tidak mengenal reinkarnasi dalam Islam. Tapi kalau saya tanya, seandainya dibangkitkan lagi, apakah ibu mau jadi wanita, ibu-ibu atau menjadi laki-laki? Angkat tangan yang tetap mau jadi ibu-ibu. Seandainya masih ada kehidupan berikutnya, dihidupkan lagi, mau jadi ibu-ibu atau bapak-bapak? Hebat kan wanita? Artinya gini, seandainya ibu kau minta bulan dia kasih. Tidak ada permintaan yang ibu tidak berikan. Rela mengeluarkan apa yang di mulutnya untuk anaknya. Rela tidak tidur semalaman demi anak. Tanya aja Ustaz Oki. Kenyataan. Laki-laki bangunkan istri. Ma, bangun anakmu, tidur kembali dia. Ustadz banget tuh ya. Kau tahu sih? Jamaah. Disinilah sisi wanita. Pertanyaannya, kenapa wanita cuma dapat 1 bagian dari warisan? Laki-laki dapat 2. Hello? Tidak. Kenyataannya memang kalau kita baca itu laki-laki dapat 2, wanita dapat 1. Tapi kenyataannya hasilnya wanita dapat 4. Laki-laki dapat 1. Mau saya bagikan? Contoh. Mau saya jelaskan? Mau. Mau saya jelaskan? Mau. Supaya tidak ada buruk sangka. Kenapa laki-laki dapat 2 tapi kenyataannya 1? Perempuan dapat 1 tapi kenyataannya 4. Di mana hitung-hitungannya? Laki-laki dapat 2 warisan tapi menanggung saudara perempuannya. 1 untuknya tapi 1 untuk menanggung saudara perempuannya.
Jadi kenyataannya cuma dapat 1. Perempuan dapat 1, tapi kenyataannya dapat 4. Di mana? Warisan dari bapaknya, nafkah dari suaminya, tanggungan dari saudaranya, dan bakti dari anaknya. Tapi kan gini Pak Ustadz, bicara masalah wanita nih Ustazah, banyak juga wanita-wanita itu sudah mencoba baik, sudah mencoba menutup aurat, walaupun mungkin di kehidupan sebelumnya dia nih agak nakal, tapi dia kan orang berhak untuk berubah. Pada saat dia sudah berubah masih tetap saja nih timbul fitnah. Nah sekarang bagaimana caranya menyikapi, atau bagaimana jika sudah berusaha solehah tetapi tetap mendapat fitnah? Ustazah Oki boleh silakan, mohon izin. Karena Islam menyuruh kita untuk memasuki Islam secara kafah, secara menyeluruh. Artinya bagi mereka, saya dan kita semua jemaah di rumah yang ingin menjadi wanita yang solehah harus memperhatikan habluminallah dan habluminannasnya. Seringkali orang ingin jadi wanita solehah, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, ngajinya bagus, sholat malam bagus, semuanya bagus, tapi lupa dengan habluminannasnya. Kalau sudah diatur jelas sama Allah, ada pergaulan laki-laki dan perempuan, dia paham, oh hijab itu artinya penutup. Hijab itu bisa dengan jilbab, bisa juga dengan menutup pergaulanku, ada batasnya antara laki-laki dan perempuan. Harus paham mengenai hal itu, nasihat untuk saya juga. Oleh karena itu, bagi para muslimah yang di rumah, kemudian yang ada di sini juga, harus memahami kita ini punya peranannya masing-masing. Peran kita pertama sebagai hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Adz-Dzariyat 56. Hamba Allah ini tugasnya adalah beribadah kepada Allah dalam arti habluminallah, habluminannas. Ternyata kita memiliki peran berikutnya, peran sebagai anak yang dikatakan dalam surat Al-Isra 23, setelah berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Betapa banyak anak-anak yang soleha, muslimah-muslimah yang bagus sholatnya, tapi sama orang tuanya durhaka dan kasar. Bungkus. Oh dibungkus. Banyak wanita berkata, aku sudah menutup aurat. Dia tidak menutup, tapi engkau membungkus. Kelihatan tuh dalamnya kalau begitu Ustadz. Ah, masa Ustazah? Ini kelihatan apa? Kelihatan dalamnya? Ini kategorinya berpakaian tapi telanjang nih. Oh gitu ya kelihatannya? Soalnya kita bisa ngelihat tuh apaan tuh di situnya gitu. Ini namanya menutup. Ini apa sih isinya? Mike. Membungkus. Mike. Membungkus. Coba kita lihat. Membungkus. Karena dia membungkus. Betul. Ketahuan lah dia. Mike. Tapi coba begini. Menutup. Ini apa? Iya apa ya? Kayaknya Nggak ini. tahu. Karena ini menutup. Ini apa? Es Apa, krim. Bu? Es krim. Ada yang tahu apa isinya? Ada tadi kan udah lihat. Mike katanya. Apa isinya? Mike. Apa? Coba. Mike. Mike Apa? ya. Mike Bu. Mike. Oh, Anda salah. Ih, tukang sulap ya. Kok Mike hilang? Itulah hebatnya agama. Oh. Dan yang ketiga, yang menyebabkan wanita untuk jadi soleha adalah apa? Menjaga harga diri, suami dan sebagainya. Sini. Hah, yang di rumah. Di rumah. Mau dia? Mau sini. Mau. Kadangkala wanita tidak sadar. Betul. Dia mau menyaingi laki-laki dalam al-ibadah. Tapi ingat, wanita ada 2 yang harus dijaga kalau ke masjid. Yang mana dijaga? Mulut dan matanya. Yuk kita main-main yuk. Ayo sini. Yuk, Ayo kita duduk yuk. Sini. Yuk, enggak apa-apa sini Sini, aja yuk. sini. Ini nih. Karena kita enak kan nih. menceritakan 4 wanita soleha. Oh iya. Mau tahu 4 wanita soleha itu? Siapa? Mau tahu? Mau dong. Ratu Asia, Maryam, Siti Khadijah, dan Fatimah. Ratu Asia itu walaupun suaminya Fir'aun tetap taat. Banyak tuh wanita melawan suaminya. Sejahat-jahat suami ibu itu bukan Fir'aun. Bayangkan Ratu Asia bersuamikan Fir'aun, tapi dia tetap taat. Coba itu kehebatannya. Yang kedua, siapa itu yang kedua? Siti Maryam. Walaupun sosok wanita, tapi dia ibadahnya tidak kalah sama laki-laki. Seandainya ada wanita yang bisa jadi nabi, maka Siti Maryam lah yang jadi nabi. Yang ketiga, siapa yang ketiga? Siti Khadijah. Siti Khadijah yang luar biasa, berkorban demi suami, semua hartanya dipersilakan kepada suami. Ibu-ibu baru dipinjam untuk bayar tol, marahnya bukan main. Dan yang keempat, Siti Fatimah, putri Rasulullah. Masya Allah. Kalau kita tanya Nora dulu. Ngobrol-ngobrol dulu. Berempat ini ada gak yang terakhir atau mungkin pakai jilbabnya ini baru atau udah berapa lama rata-rata?
pakai jilbabnya beda-beda, ada yang dari SD, ada yang dari SMP.